Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Sempat syok ketika akun PayPal ditutup gara-gara Kominfo blokir PayPal dan teman-temannya karena belum terdaftar di Kominfo ya gitu. Pas waktu pagi-pagi lagi ngecek, buset kaget banget. PayPal ini kenapa nggak bisa dibuka nih? Waduh, dananya di dalam nih. Waduh, tariknya gimana ya, mana penghasilan kita juga dari PayPal juga, ya kan? Ya akhirnya gue posting dah tuh di IG juga, cari cara juga untuk bisa kebuka, karena kan kita juga terima kerjaan, bikin ada iklan, terus kemudian survei-survei yang berasal dari luar negeri, ya kan, dan semuanya belum bisa langsung dibayar pakai GoPay gitu ya, secara internasional, adanya kan PayPal. Tapi memang ada satu game itu namanya Clip Claps. Itu dia dia waktu awalnya dia tetap memasukkan PayPal sebagai alat pembayaran, namun sekarang sudah memasukkan GoPay juga. Jadi kan enak ya. Maksudnya mimpi kita kalau GoPay itu memang besar kan. Kalau kita main game-game luar negeri atau apa, main yang apps gitu yang menghasilkan uang, bisa dilariinnya ke GoPay gitu. Nah tapi untung waktu pas ternyata ada berita cari tahu, itu Kementerian Kominfo itu membuka sementara blokir PayPal. Mungkin karena desakan dari netizen yang di Indonesia ya, untuk membuka blokir PayPal-nya. Jadi karena orang Indonesia ada yang kerja dari freelance, kemudian mendapatkan uang lewat PayPal. Jadi akhirnya Kominfo buka dulu tuh dari tanggal 1 Agustus kemarin sampai tanggal 5, sambil menunggu informasi dari PayPal-nya sendiri ya. Kayaknya Kominfo juga menghubungi PayPal-nya ya, sebagai perusahaan yang cukup besar juga. Nah, kalau pas berhadapan dengan situasi seperti itu, khususnya dana kita cukup banyak di PayPal. Oh iya, temen gue juga punya saudaranya kembar, itu juga menarik dananya yang cukup besar juga dari PayPal gitu, karena mungkin ada terjadi kepanikan juga ya. Teman-teman kalau misalnya mau tahu, nah ini yang mungkin yang banyak yang belum tahu ya. Di datanya itu lihatnya di mana. Kominfo tuh nge-tracknya, mencatatnya tuh di mana perusahaan-perusahaan itu. Jadi masuk aja ke tulisnya PSE pse.kominfo.go.id pse.kominfo.go.id. Nanti di sana ada pilihannya, PSE-nya terkait dengan website luar atau website domestik. Banyak deh yang unik-unik di sana. Di sana nanti kelihatan. Nanti gue kasih linknya di Anchor FM, di Spotify, di podcast ini, di bawah ya. Nanti alamatnya dikasih supaya teman-teman tahu, supaya teredukasi dengan baik ya. Terus kemudian sebenarnya ada pada saat kita mau transfer itu ada nama bank-bank dan code name-nya ya, kalau mau transfer. Nah sekarang udah diperbarui, udah ada nomor-nomor kode yang baru. Nah itu sih yang buat hal yang baru yang gue lihat penting lah gitu. Nah beberapa hari berikutnya akhirnya PayPal juga media
media sosial, media berita menyampaikan bahwa PayPal akhirnya sudah melaporkan ke PC Kominfo ya gitu, dan konon katanya meminta maaf atas ketidaknyamanannya gitu, atas responnya dari PayPal-nya. Nah, itu aja. eh, Cukup kaget buat gue waktu awal. Sekarang kan udah nggak diblokir lagi, jadi teman-teman bisa beraktivitas untuk mencari uang dari luar negeri, freelance untuk mendapatkan dolar, ya, seperti Lion Bridge, terus kemudian Appen Global, terus kemudian Clip Labs, survei-survei untuk mendapatkan dolar melalui surveipolis.com atau Luna. Terus kemudian ada Surveon, terus Viewfruit ya. Terus kemudian apa lagi? Panel Station, dari Panel Jam. Ya itu banyak banget sebenarnya, dan kita sebagai pribadi yang masih produktif, kumpulin aja dari sekarang, jangan nunggu tua gitu ya, karena tua kan kita habis badannya, sebenarnya habis tenaganya, maka kita kumpulin dari sekarang, karena kalau tua itu udah terbatas mata kita ya, kemampuan kita udah terbatas. Jadi selagi produktif dipakai dengan baik untuk ya berinvestasi lah. Thank you, salam dari gue Lembut Ambon.